Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam dan bahagia. Perkenalkan, nama saya Laili Rahmawati dari kelompok 2 mata kuliah Ekonomi Manajerial Program Studi Manajemen Universitas Sarjana Wiyata Taman Susu. Kami yang beranggotakan 6 orang, yaitu yang pertama saya sendiri Laili Rahmawati, dan yang kedua Regina Ira Lawang, dan yang ketiga Margareta, keempat Alfi Syahri, kelima Zunaidi, dan yang terakhir adalah Pascalis Christophorus Dekahurin. Pada kesempatan kali ini kami akan menjelaskan materi tentang struktur persaingan pasar monopolistik dan penetapan harga. Sebelum memasuki pembahasan, terlebih dahulu saya akan menjelaskan secara singkat mengenai struktur pasar. Struktur pasar menggambarkan tingkat persaingan di suatu pasar barang atau jasa tertentu. Suatu pasar terdiri dari seluruh perusahaan dan individu yang ingin dan mampu untuk membeli serta menjual suatu produk tertentu. Karakteristik pasar yang paling penting adalah jumlah dan ukuran distribusi para pembeli dan penjual, serta tingkat diferensiasi produk yang diperjualbelikan di pasar tersebut. Biasanya, pasar dibagi menjadi 4. Yang pertama adalah pasar persaingan sempurna, yang kedua pasar monopoli, yang ketiga pasar persaingan monopolistik, dan yang terakhir pasar oligopoli. Nah, kelompok kami akan menjelaskan mengenai struktur persaingan pasar monopolistik. Baik, saya mulai ya, disimak baik-baik. Pasar monopolistik adalah struktur pasar yang sangat mirip dengan pasar persaingan sempurna. Namun ada sedikit perbedaannya, di antaranya adalah karena dalam persaingan monopolistik ini, konsumen mengetahui perbedaan-perbedaan dari produk-produk yang dihasilkan oleh perusahaan yang berbeda. Dalam pasar persaingan monopolistik ini, laba di atas normal hanya bisa diperoleh dalam jangka pendek saja. Selain itu, pengertian pasar persaingan monopolistik adalah pasar monopolistik adalah salah satu bentuk pasar di mana terdapat banyak produsen yang menghasilkan barang serupa tetapi memiliki perbedaan dalam beberapa aspek. Penjual pada pasar monopolistik tidak terbatas. Namun, setiap produk yang dihasilkan pasti memiliki karakter tersendiri yang membedakannya dengan produk yang lain. Kegiatan produksi barang tersebut dikenal sebagai produk diferensiasi atau diferensiasi produk. Karena produk yang diproduksi hampir serupa, masing-masing produsen akan bersaing dari segi kualitas, harga, serta cara pemasaran produk mereka. Contoh ya, sebagai contoh, banyak sekali produk-produk yang sebenarnya kita konsumsi setiap hari yang merupakan produk yang dipasarkan atau pasarnya persaingan monopolistik. Misalkan, sabun mandi atau sampo yang kita gunakan. Banyak sekali merek atau brand sabun mandi dan sampo yang kita temukan yang masing-masing dihasilkan oleh perusahaan yang berbeda-beda. Meskipun fungsi sampo itu sama semua, yaitu membersihkan rambut, tetapi setiap produk yang dihasilkan produsen berbeda dan memiliki ciri khusus tentunya. Misalkan, perbedaan aroma wanginya, perbedaan warnanya, kemasannya, bahkan manfaat yang tertulis di kemasan tersebut. Contohnya anti ketombe, perawatan rambut rusak, rambut rontok, dan lain-lain. Baik, sekian penjelasan dari saya. Slide selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, yaitu Regina Ira Lawang. Baik, saya Regina Ira Lawang. Di sini saya akan melanjutkan pembahasan materi dari teman saya. Di sini saya akan menjelaskan tentang karakteristik pasar persaingan monopolistik. Di pasar persaingan monopolistik, ada cukup banyak konsumen dan produsen di pasar. Ini membuat produsen tidak bisa menentukan harga pasar, tetapi perusahaan memiliki tingkat kendali atas harga yang mereka tetapkan. Kendali ini bersumber dari kemampuan mereka mendiferensiasi penawaran. Hasilnya,
beberapa konsumen dapat memilih untuk membayar sedikit lebih banyak untuk suatu produk dari produsen tersebut. Mirip dengan persaingan sempurna, hambatan untuk masuk dan keluar pasar umumnya kecil. Jadi perusahaan bebas keluar masuk industri dan mempengaruhi pasokan pasar. Ada beberapa karakteristik pasar persaingan monopolistik, yaitu yang pertama, ada sejumlah besar perusahaan di pasar. Kedua, harga-harga faktor produksi dan teknologi adalah tetap. Produsen bersaing dari segi kualitas, harga, serta cara pemasaran produk mereka. Ketiga, perusahaan dapat bebas keluar masuk pasar. Dan yang keempat, adanya diferensiasi produk. Selanjutnya pada slide ini kita akan membahas tentang hubungan antara diferensiasi produk dengan elastisitas permintaan. Pada gambar di bawah ini, yaitu gambar kurva, menjelaskan tentang permintaan perusahaan A dan perusahaan B. Konsumen menganggap produk perusahaan A hanya sedikit sekali perbedaannya dengan sebagian besar produk dalam industri tersebut. Dan karena banyak merek lainnya yang cocok untuk menggantikan produk tersebut, maka perusahaan A tersebut mendekati sifat sebagai penerima harga. Sementara itu, perusahaan B cukup berhasil mendiferensiasikan produknya. Dan oleh karena itu, konsumen kurang berkeinginan untuk mengganti output perusahaan B tersebut dengan produk-produk lainnya. Hal ini menunjukkan bahwa kurva permintaan perusahaan B tidak begitu peka terhadap adanya perubahan harga perusahaan tersebut. Baik, saya akan menjelaskan tentang kelebihan persaingan pasar monopolistik. Kelebihan persaingan pasar monopolistik terbagi menjadi beberapa, yaitu yang pertama, 1. Bagi pembeli, karena terdapat banyak sekali produsen, pilihan produk pun semakin banyak, dan bisa memilih yang terbaik dari yang ada. 2. Bagi pembeli, jika produk yang dibeli sesuai dengan ekspektasinya, maka tidak perlu lagi repot-repot mencari produk lain. 3. Bagi produsen, dorongan inovasi untuk terus memperbaiki produksi agar tetap bisa bersaing di pasar monopolistik. Ini menjadi suatu efek positif. 4. Bagi produsen, pasar monopolistik memiliki konsumen yang besar dan keuntungan yang menjanjikan karena memperjualbelikan produk kebutuhan sehari-hari. Kekurangan atau kelemahan. Di pasar monopolistik tentunya memiliki kekurangan. Kekurangannya tersebut menjadi terbagi beberapa bagian. Di antaranya adalah 1. Bagi produsen, karena persaingan yang sangat ketat tanpa pengalaman dan modal yang kuat, akan dengan mudah keluar dari pasar ini. 2. Bagi produsen, biaya produksi dari produk dalam pasar monopolistik ini pastinya sangat tinggi karena tuntutan untuk selalu berinovasi. 3. Bagi produsen harus mengeluarkan biaya lain yang mungkin lebih besar dari biaya produksi, yaitu biaya promosi untuk memastikan konsumen mengenal produknya. Mengapa dalam sebuah pasar monopolistik harus mengeluarkan biaya yang sangat besar? Dikarenakan jika perusahaan tidak dapat memberikan inovasi yang terbaru, maka kemungkinan perusahaan akan tertinggal dari perusahaan yang lainnya. Dan jika perusahaan tidak melakukan promosi dalam produk yang telah mereka ciptakan, maka sangat sulit bagi masyarakat atau para konsumen untuk mengenal produk tersebut. Sehingga perusahaan sangat memerlukan biaya yang sangat cukup besar untuk biaya berinovasi, biaya memproduksi, dan biaya mempromosi. Oleh sebab itu, bagaimana perusahaan harus menciptakan produk yang sangat berkualitas sehingga ketika perusahaan mengeluarkan modal yang cukup besar untuk membuat produk dan mempromosikannya, produk tersebut tidaklah gagal sehingga produk tersebut dapat laku di pasaran dan dapat menjadi produk yang berkualitas. Sekian dari saya.
Baiklah, di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya, yaitu mengenai materi penetapan harga dan peranan harga. Penetapan harga merupakan suatu strategi yang menjadi kunci dalam perusahaan sebagai bentuk konsentrasi dari deregulasi dan persaingan pasar secara global yang semakin sengit. Harga dapat mempengaruhi persepsi pembeli, arus keuangan, dan dalam menentukan posisi merek. Karena hal tersebut, harga menjadi suatu ukuran atau standar mengenai mutu produk, sehingga pembeli mengalami kesulitan dalam mengkritisi produk yang kompleks. Harga juga adalah perwujudan nilai suatu barang atau jasa dalam satuan uang. Harga juga bisa berarti kekuatan membeli untuk mencapai kepuasan dan manfaat. Semakin tinggi manfaat yang dirasakan seseorang dari barang atau jasa tertentu, maka akan semakin tinggi pula nilai tukar dari barang atau jasa tersebut. Kesimpulan dari harga dan penetapan harga adalah suatu proses yang harus dilakukan oleh perusahaan untuk memberikan nilai suatu produk atau jasa dengan mengkalkulasikan terlebih dahulu segala macam biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh keuntungan serta mempertimbangkan faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan selain biaya. Yang selanjutnya, peranan harga. Peranan harga bagi perekonomian yaitu harga produk tentu juga mempengaruhi tingkat upah, sewa, bunga, dan laba. Hal ini karena harga merupakan regulator dasar dalam sistem perekonomian dan berpengaruh terhadap alokasi faktor-faktor yaitu seperti tenaga kerja, tanah, dan kewirausahaan. Peranan harga bagi konsumen yaitu mayoritas konsumen sedikit sensitif terhadap harga, tetapi juga mempertimbangkan faktor lain yaitu seperti citra, merek, lokasi toko, layanan, nilai, dan kualitas. Selain itu, persepsi konsumen terhadap kualitas produk kali dipengaruhi oleh harga. Dalam beberapa kasus, harga yang mahal akan dianggap mencerminkan kualitas yang tinggi, terutama dalam kategori spesial produk. Peranan harga bagi perusahaan. Harga produk adalah determinan atau faktor utama bagi permintaan atas produk yang bersangkutan. Harga juga mempengaruhi posisi bersaing dan pangsa pasar perusahaan. Dampaknya, harga berpengaruh pada pendapatan dan laba bersih perusahaan. Dengan kata lain, perusahaan mendapatkan uang melalui harga yang dibebankan atas produk atau jasa yang dijualnya. Selanjutnya mengenai peranan harga. Jadi di sini ada dua macam peran utama dalam proses pengambilan keputusan para pembeli. Yang pertama itu peranan alokasi dari harga. Fungsi harga dalam membantu para pembeli untuk memutuskan cara memperoleh manfaat atau utilitas tertinggi yang diharapkan berdasarkan daya beli. Dapat membantu pembeli untuk memutuskan cara mengalokasikan daya belinya pada berbagai jenis barang dan jasa. Dapat membandingkan harga dari berbagai alternatif yang tersedia. Memutuskan alokasi dana yang dikehendaki. Yang kedua, peranan informasi dari harga. Fungsi harga dalam mendidik konsumen mengenai faktor-faktor produk seperti kualitas. Baiklah, sekian materi yang bisa saya sampaikan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Perkenalkan, nama saya Zunaidi, NIM 2019 008246. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang strategi penetapan harga. Sebelum masuk lebih dalam, apa sih strategi penetapan harga? Strategi penetapan harga adalah kebijakan perusahaan dalam menetapkan harga jual produk mereka. Perusahaan harus bisa menetapkan harga dengan lebih mempertimbangkan pasar. Penetapan harga juga bisa menjadi faktor kunci dalam mengamankan keuntungan. Harga merupakan satu-satunya komponen baru dalam pemasaran. Yang pertama yaitu strategi penetapan harga pada produk baru, yaitu ada dua. Yang pertama, harga pengampung. Harga pengampung yaitu memberikan harga yang tinggi agar dapat menutupi biaya dan sekaligus dan bisa menghasilkan laba maksimum. Harga pengampun ini sangatlah efektif apabila terdapat perbedaan harga atas aspek tertentu dan persaingan relatif sedikit. Yang kedua yaitu harga penetrasi. Menjadi strategi pemasaran yang sukses jika benar-benar diterapkan. Salah satunya manfaatnya adalah untuk meningkatkan pasar serta volume penjualan. 2. Strategi penetapan harga pada produk yang telah beredar, yaitu ada 3. Yang pertama adalah tahap pertumbuhan, yang kedua yaitu tahap kematangan, yang ketiga yaitu tahap penurunan. Tahap ini merupakan tahap akhir dalam daur ulang hidup produk yang memiliki dua alternatif langkah utama. Di antaranya yaitu sebagai berikut. Strategi discounting, pemotongan harga, yaitu sama saja pengurangan dari harga yang normal. Contohnya misalnya diskon saat bazar dan cuci gudang. Yang kedua yaitu mempertahankan harga tapi memotong biaya yang dihubungkan dengan produk, khususnya dalam pengeluaran untuk promosi. Selanjutnya yaitu tujuan penetapan harga. Tujuan penetapan harga yaitu untuk mencapai target perusahaan untuk mendapatkan laba dari penjualan, meningkatkan serta mengembangkan produksi produk, serta mengeluarkan target pemasaran. Yang pertama yaitu mencapai penghasilan atas investasi. Sebagian besar keuntungan dari suatu investasi bisa ditetapkan persentasenya, dan untuk mencapainya dan perlu penetapan harga tertentu dari barang yang dihasilkan. Yang kedua yaitu kestabilan harga. Dilakukannya kestabilan harga yaitu untuk perusahaan yang kebetulan memegang kendali atas harga. Pengendalian harga bisa diarahkan terutama untuk mencegah terjadinya perang harga. Yang ketiga yaitu mempertahankan atau meningkatkan bagian dalam pasar. Jika kalian mempunyai perusahaan yang sudah mendapatkan pasangan pasar yang luas, maka kalian harus berusaha mempertahankan atau justru bisa dikembangkan kembali. Yang keempat yaitu menghadapi dan mencegah persaingan. Jika kalian mempunyai perusahaan baru, jangan mencoba-coba memasuki pasar. Kenapa kok nggak boleh memasuki pasar? Karena
bertujuan untuk mengetahui perusahaan belum memiliki tujuan dalam penetapan harga coba-coba. Yang kelima yaitu penetapan harga untuk memaksimalkan laba. Tujuannya yaitu untuk memaksimalkan laba, yaitu untuk biayanya mencapai acuan setiap bisnis untuk mempertahankan hidup, karena yang namanya bisnis memerlukan laba. Selanjutnya saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya, Mas Junet. Yang berikut metode penetapan harga. Yang pertama, penetapan harga berdasarkan biaya. Metode ini menentukan harga berdasarkan total biaya yang dikeluarkan untuk memproduksi barang yang dijual dan menambah jumlah presentasi sebagai laba. Ada 4 metode dalam penetapan harga berdasarkan biaya, yakni yang pertama, cost plus pricing, yaitu penetapan harga jual per unit berdasarkan jumlah biaya per unit ditambah jumlah tertentu sebagai laba atau margin, atau harga jual sama dengan biaya total ditambah laba. Dengan kata lain, cost plus pricing merupakan strategi yang sangat sederhana dalam menetapkan harga barang dan jasa. Dalam menetapkan harga biaya plus, perusahaan bisa menambahkan biaya material langsung, biaya overhead, hingga biaya tenaga kerja. Yang kedua, markup pricing, yaitu sebuah peningkatan harga atau jumlah rupiah yang telah ditambahkan pada biaya dari sebuah produk untuk memproduksi harga jual. Perlakuan ini dari sebuah markup bisa membuat margin mengalami peningkatan. Margin sendiri merupakan tingkat keuntungan awal yang diperoleh dari barang atau jasa yang akan ditawarkan dalam 1%. Markup merupakan salah satu metode penentuan harga yang biasanya dianggap paling simpel dan paling banyak diterapkan. Metode ini adalah penentuan harga yang ditetapkan dengan tujuan yakni menutup biaya yang tidak langsung serta laba rugi perusahaan. Rumus untuk menghitung markup yaitu harga jual sama dengan biaya beli produk ditambah markup. Lawan dari markup adalah markdown. Markdown merupakan sebuah penurunan dalam harga jual. Hal ini tidak terlepas dari adanya pengurangan harga retail awal atau pengurangan margin. Berdasarkan pada fakta bahwa harga yang rendah ditujukan untuk meningkatkan jumlah penjualan. Jadi harga yang telah diberikan markdown tidak berarti membuat pihak retail mengalami kerugian. Yang ketiga, fixed fee pricing, yakni penetapan harga berdasarkan jumlah biaya yang dikeluarkan oleh produsen produk ditambah jumlah fee yang telah disepakati. Jadi laba yang diperoleh tidak mempengaruhi harga jual barang. Yang keempat, target pricing, yakni penetapan harga yang dilakukan berdasarkan tingkat pengembalian investasi ROI sesuai dengan target yang diinginkan. Dalam pricing, penjualan atau perusahaan menetapkan harga untuk sebuah produk terlebih dahulu sebelum proses produksi berjalan. Penetapan harga didasarkan pada pengamatan yang dilakukan oleh bagian pemasaran menggunakan data-data pasar yang berhasil dikumpulkan, serta harga kompetitif untuk produk yang sama di kalangan pelanggan. Yang kedua, penetapan harga berdasarkan harga pesaing atau kompetitor. Penetapan harga berdasarkan persaingan atau competitive pricing merupakan metode penetapan harga dengan menggunakan harga pesaing. Dalam metode penetapan harga ini, umumnya dalam pelaksanaan akan menggunakan harga pesaing sebagai referensi. Namun, pendekatan ini cenderung cocok untuk produk yang standar di pasar oligopoli. Untuk menarik perhatian konsumen, perusahaan akan menggunakan strategi harga yang telah dirancang. Oleh karena itu, harga mempengaruhi daya saing relatif terhadap pesaing. Karena itu, harga produk pesaing adalah pertimbangan penting dalam menetapkan harga. Perusahaan memantau berapa harga yang pesaing kenakan atau produk mereka. Perusahaan mungkin mengenakan harga di bawah sama dengan atau di atas rata-rata pesaing. Masing-masing berimplikasi pada kesuksesan produk. Jika tujuan perusahaan adalah untuk meningkatkan posisi pasar, perusahaan mengenakan harga yang lebih rendah daripada rata-rata pesaing. Harga yang lebih murah menarik lebih banyak konsumen, membuat produsen dengan
segera meningkatkan penjualan dan pangsa pasar. Di pasar yang sangat kompetitif, perusahaan mungkin akan mengenakan harga yang sama dengan rata-rata harga pesaing. Untuk menarik lebih banyak permintaan, perusahaan dapat fokus pada aspek non-harga, seperti kualitas dan layanan pendukung. Selanjutnya, perusahaan mungkin juga menetapkan harga yang lebih tinggi daripada pesaing. Yang ketiga, penetapan harga berdasarkan permintaan. Penetapan harga berdasarkan permintaan adalah strategi penetapan harga berdasarkan seberapa besar keinginan pelanggan untuk membeli suatu produk atau layanan. Singkatnya, perusahaan membebankan harga berdasarkan nilai yang dirasakan sebagai elemen utama. Dalam metode penetapan harga ini, dilakukan berdasarkan dengan persepsi konsumen terhadap price, value, price sensitive, serta perceived quality. Dalam mengetahui nilai dari harga atas kualitas suatu produk, maka perlunya analisis price. Dalam menggunakan analisis ini, umumnya konsumen diminta agar memberikan pernyataan mengenai harga, apakah murah, mahal, atau pas. Selanjutnya dikaitkan dengan kualitas produk yang diterima. Permintaan konsumen sendiri didasarkan pada berbagai pertimbangan, yaitu yang pertama, kemampuan konsumen untuk membeli, yang kedua, manfaat yang diberikan produk tersebut, yang ketiga, harga produk tersebut, substitusi, yang keempat, perilaku konsumen secara umum, yang kelima, sifat persaingan non-harga, yang keenam, posisi suatu produk dalam gaya hidup konsumen, yaitu menyangkut apakah produk tersebut merupakan simbol atau status atau hanya produk yang dipakai sehari-hari. Sekian penjelasan materi dari kelompok kami. Terima kasih.